sedikit atau sebentar saya mengajak kita membaca dari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18 ya. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18. Apakah perlu saya screenshot ya? Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18 ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan bersucikan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doa dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang. Ya, teman-teman, dari bagian ini, dari ayat ini, mungkin salah satu ayat, sebenarnya mungkin masing-masing kita bisa menangkap beberapa poin atau kesan yang kuat dari ayat ini, mungkin bisa berbeda-beda. Nah, izinkan saya waktu tadi malam, waktu kami bersama-sama berdoa dengan anak, kami sempat merenungkan di salah satu bagian, yaitu ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari jahat. Ya. Jadi kalau dari ayat yang kita renungkan itu tadi, yang kita sudah baca, saya melihatnya itu waktu kami renungkan bersama-sama, memang ada banyak cara pandang, ada banyak persepsi, ada banyak pendapat. Ini ada satu era yang baru, satu keadaan yang baru, di mana semua orang bisa dapat, kalaupun ibadah gitu ya, semua orang tuh dapat semua channel, bisa ambil dari mana saja. Kita juga akan menghadapi orang-orang yang kita layani juga akan mendapatkan banyak masukan secara online tuh dari mana saja. Mereka bisa dapat masukan secara bebas. Nah, seleksinya mungkin kadang-kadang tidak terkontrol oleh siapapun di antara segala orang percaya. Kemudian beberapa masukan kita juga dengar bahwa segala situasi yang sedang terjadi ada yang dikelola oleh beberapa penguasa-penguasa, beberapa orang yang berpengaruh, baik secara ekonomi, secara medis, atau secara sains dan seterusnya. Nah, bagaimana peran kita sebagai pemimpin, sebagai orang yang diberi wewenang khusus dari Tuhan, paling tidak di tengah-tengah baik itu keluarga maupun orang-orang yang kita layani. Salah satu yang penting bagi kita adalah memiliki perlengkapan rohani.
perlengkapan rohani. Nah, perlengkapan rohani di sini yang saya ingin diingatkan itu adalah mengenai perisai iman. Perisai iman. Bagaimana perisai iman ini melindungi kita, menjaga kita, karena ternyata kita sedang mendapatkan panah api. Nah, yang panah api itu bisa macam-macam. Yang dipanah itu bisa orang yang kita layani, bisa kita sendiri, bisa orang-orang di sekitar kita, sehingga panah api itu bisa berdampak banyak hal ya terhadap kita. Banyak orang yang sudah mempersiapkan segala sesuatu sebelum terjadi social distancing. Mungkin sudah matang persiapannya, tapi begitu ini seperti tiba-tiba datang, itu semua jadi berhenti, semua jadi diinterupsi. Tanpa terasa, mungkin ini dipikir hanya sebentar, tapi bisa jadi ini panjang, lama. Jadi ini hal yang mungkin perlu kita siap dan kita antisipasi. Apa yang perlu kita pikirkan adalah salah satu yang sudah mulai muncul di sekitar kita, itu dampaknya itu ya, panah api yang dibuat oleh si jahat. Apa panah api yang dibuat oleh si jahat terhadap kita? Nah, baik itu sebagai pemimpin atau mungkin orang-orang yang kita sedang pimpin. Kita perlu peka dengan hal itu. Karena panah api itu bisa dalam bentuk kekecewaan, bisa dalam bentuk iman yang goyah, karena panah apinya mungkin dalam bentuk misalnya ada yang sakit, ada yang ekonomi, ada yang hubungan-hubungan, seperti itu. Jadi perisai iman bagi kita ini sangat penting. Jadi kami tadi malam berdoa bersama-sama, apa yang berbagi bersama-sama, apa yang muncul ya, perasaan-perasaan negatif, pikiran-pikiran negatif, kekecewaan, kemarahan, keraguan-raguan, atau kebingungan yang berlebihan, itu yang bisa menjadi panah dari si jahat untuk mematahkan kita. Sulit untuk melihat apa yang dipandang oleh atau dilihat oleh Tuhan dengan apa yang kita lihat secara kedagingan. Ya, kemarin waktu PA dengan hari Kamis yang lalu ya, waktu kita bersamaan pertemuan, saya juga PA dengan teman-teman mahasiswa di Sumbar. Itu tentang Nikodemus yang pemimpin agama yang datang kepada Yesus malam hari. Dan jawaban Yesus adalah kalau orang tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jadi perisai iman ini menolong kita supaya kita tetap dijagai, dilindungi dari panah api yang bisa menghanguskan kita, bisa membutakan kita, bisa menghentikan atau melumpuhkan. Jadi ya, perisai iman itu bisa kita ekspresikan cara pandang kita di dalam kita melihat ini ya. Mungkin kita juga bisa saling melindungi satu dengan yang lain. Nah, perisai iman, keyakinan apa yang kita tetap pegang selama ini ya, sebagai peran dalam hal kepemimpinan, di dalam hal pemimpin rohani, ini apa yang perlu kita lakukan. Ya, semoga itu mengingatkan kita bahwa keyakinan bahwa kita dihadirkan di tengah situasi yang baru atau keadaan yang unik saat ini, pasti ada maksud Tuhan bagi kita. Teman-teman yang ada di dalam garis depan, orang-orang muda yang berhubungan langsung dengan orang-orang muda, ya perlu sungguh-sungguh waspada, karena orang muda salah satu yang menjadi target panah api si jahat ya, membuat mereka bisa kebingungan, ketakutan, mungkin salah mengambil langkah, tidak peka dengan segala keadaan di sekitarnya, mungkin kebingungan orang tuanya dan sebagainya. Ya, itu yang saya ingin bagikan bagi teman-teman.
kita perlu memiliki perisai iman, menguatkan janji Allah bahwa kita hadir pasti diberi peran yang khusus bagi kita. Ini nggak pernah terbayangkan bagi kita, peran di tengah-tengah situasi ini. Kiranya Tuhan menguatkan perisai kita, iman kita, dan meneguhkan di dalam setiap keadaan, dan kita waspada dengan setiap panah api yang datang. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Rofi untuk pengajiannya.